Halo sobat, saya Taga dari channel Sobat Akuntansi Indonesia. Berbagi tips dan informasi menarik seputar dunia akuntansi yang ada di Indonesia. Pada video kali ini kita akan masih membahas tentang belajar software hotel untuk pemula, namun sekarang sudah part 8, yaitu prosedur untuk check out dan pembahasan menu-menu apa saja pada housekeeping. Ya gitu. Ya, ini masih dalam satu pembahasan belajar software untuk pemula. Jadi masih ada beberapa video lagi yang kita bahas tentang pemula ya. Jadi nanti setelah itu kita akan ganti grand judulnya ke advance. Kurang lebih seperti itu. Oke, tapi sebelum kita membahas pada menu dan prosedur tentang check out dan menu-menu pada housekeeping, alangkah baiknya kita akan mereview kembali tentang video kita sebelumnya, part 7, yaitu tentang ekspor jurnal. Jadi kan pada video sebelumnya kita membahas tentang ekspor jurnal, yaitu dimana proses untuk kita mengekspor atau mengirim jurnal-jurnal yang sudah kita kerjakan ke back office. Jadi back office tinggal nanti cross-check aja, kurang lebih seperti itu. Oke, pembahasan video kali ini ya. Mungkin video kali ini sedikit berbeda daripada video-video sebelumnya. Jika pada video-video sebelumnya kita kan hanya fokus pada satu judul ya, tapi pada video kali ini kita akan langsung merekap dua judul sekaligus atau dua pembahasan sekaligus tentang prosedural check out dan menu-menu pada housekeeping, gitu kan. Kalau prosedural check out ini lebih kepada detail, kita menjelaskan lagi detail dari yang video tentang kasir. Kemarin sudah kita singgung tentang prosedural check out, tapi yang pada video kali ini kita akan bahas secara mendetail tentang prosedural tersebut. Dan pada video kali ini kita juga akan breakdown jadi beberapa subjudul ya. Antara lain kita nanti akan melihat total tagihan tamu itu gimana sih, kita ngecek total tagihan tamu tersebut. Kemudian kita check out tentunya pasti, terus kita mencetak bill, terus nanti kita langsung masuk ke housekeeping, itu kita melihat status kamar, kemudian kita mengubah status kamar tuh proseduralnya kayak. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita akan langsung ke aplikasinya untuk lebih detailnya. Let's go. Ya, seperti yang saya singgung tadi kan ya, kalau check out itu pasti ada hubungannya juga dengan kasir. Nah, untuk kita prosedur check out ya, mau nggak mau kita ceknya ya ke menu kasir. Kita klik saja menu kasir. Nah, di sini kan ada beberapa total tagihan ya, teman-teman. Jadi waktu kita lihat ini kan masih contoh dari yang kemarin, yang diekspor kemarin kan juga tamunya ini juga. Nah, di sini kan ada total tagihan. Total tagihannya ini ada yang plus, ada yang 0 dan lain-lain intinya gitu. Syarat utama kita bisa melakukan check out itu sebenarnya hanya satu sih. Kita harus memastikan total tagihannya ini adalah 0, tidak boleh plus, tidak boleh minus, intinya harus 0. Ketika total tagihan ini tidak 0, maka tamu tersebut tidak akan bisa di check out kan. Tidak percaya? Nah, saya kasih contoh. Kita anggap saja ini yang di ini contoh grup ini kan ya. Tamu grup ini kan kemarin kan, kalau sobat sekalian sudah mengikuti video kita dari part-part sebelumnya kan ada part dimana kita akan mentransfer bill atau mencharge bill ke salah satu kamar, ke master roomnya, intinya seperti itu. Nah kan di sini kan kamar 102 kamar kan kita sudah jadikan sebagai master roomnya, gitu kan ya. Ketika nanti ini kita akan check out kan, kita klik di sini check out. Nah di sini tombol check out ini akan mati atau tidak bisa tercheck out. Why? Karena total tagihannya ini masih ada sebesar 2.300.000. 2.300.000 ini detailnya dari mana sih, gitu kan ya. Kita bisa cek lagi di tagih bayar. Kita klik, ini adalah tagihannya. Dia ada tagihan restoran, laundry, kemudian 2 super room, yang ini dari kamarnya sendiri, kamar 102. Yang atas ini adalah dari kamar 103 atau kamar grupnya yang ditagihkan ke kamar 102, ya seperti itu. Dan ini contoh publish yang ini sudah 0. Kenapa sudah 0? Kita cek tagih bayarnya. Oh, ternyata publish ini kemarin itu sudah melakukan ghost deposit. Nah, jadi kan ketika kita sudah melakukan NOD atau neck audit di mana tagihannya masuk, ya udah kan jadi 0. Dan di sini sudah bisa untuk di check out kan, ya kan? Tombolnya nyala, kurang lebih seperti itu. Nah, ada suatu kondisi di mana total tagihan ini bisa minus. Kondisinya seperti apa? Yaitu kondisi ketika seorang tamu atau tamu tersebut bisa memberikan kita tagih ghost deposit itu melebihi dari total tagihan kamar. Misalnya, anggap saja contoh dari yang publish ini ya, ke kamar 101. Kalau kita lihat kembali pada bill-nya, kan di sini ghost depositnya 775.000 dan standar roomnya rate-nya juga sama 775.000. It means saldonya nanti kan pasti kosong kan, pasti lunas. Seumpama ghost depositnya ini tetap 775.000. Nah ternyata standar roomnya tuh diskon ibaratnya gitu kan, hanya rate-nya tinggal 700.000. Nah berarti nanti otomatis
di sini itu nanti akan minus 75.000 ya, kayak gitu. Atau saya contohkan aja lah, kan ini juga belum di check out kan. Kalau saja kemarin ini bos depositnya itu ternyata 800.000, kita anggap gitu ya, ini kekurangannya. Nah, maka di total tagihan ada minus. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi ketika kita akan check out kan tamu ini, nah tombol check outnya juga akan mati, tetap mati, nggak bisa di check out kan, karena ada sisa tagihan minus 25.000. Nah, dari sini sudah paham ya sobat sekalian ya. Jadi syaratnya kita bisa melakukan check out yaitu ketika kamar tersebut total tagihannya sudah 0, artinya seperti itu. Kalau tagihannya masih ada, baik plus ataupun minus, kita tidak akan bisa melakukan prosedural check out. Intinya seperti itu. Oke, next. Gimana sekarang cara mengenolkan? Pertanyaannya kan gitu kan, gimana cara mengenolkan? Ya, harus ada dua cara. Pertama, payment, yang kedua, refund. Intinya seperti itu. Contoh yang pertama tadi, kamar 101, total tagihannya ternyata minus 25.000. Artinya apa sih ini minus 25.000? Berarti ketika tagihan minus, kita sebagai hotel itu masih punya hutang kepada tamu. Jadi kita harus mengembalikan. Minus itu maksudnya kita harus mengembalikan uang ke tamu. Intinya seperti itu. Nah, ketika ini minus 25.000, yang harus taruhkan apa? Ya kita harus merefund. Refundnya sebesar yang nominal tadi. Nah, maka saldonya sekarang 0 kan. Kalau ini baru bisa kita check out kan. Out, yes, dan kita cetak invoice-nya. Ini adalah invoice dalam sekali print. Di video kasir kita sudah bahas ada dua jenis invoice atau bill, ya kan? Billnya kita. Yang pertama kita bisa melakukan bill sekali cetak seperti ini, atau kita bisa melakukan cetak bill per baris atau per tagihan per harinya. Kalau masih bingung, bisa cek ke video kasir sebelumnya. Di sana sudah saya jelaskan, sudah cukup detail menurut saya. Tetapi kalau nanti ada masih yang bingung, ditanyakan, bisa manfaatkan kolom komentar yang ada di bawah. Ini yang nanti harus dicetak, hasilnya yang dicetak nanti harus ada assign dari tamu juga. Hari ini juga ada contoh publish, ini adalah nama tamunya kan, jadi nanti tamu tinggal assign aja di sini. Oke, hal serupa kita lakukan pada tamu-tamu yang lain. Ya, kalau seumpama ini ya, yang contoh grup ini, berarti kalau nilainya plus, kalau tadi minus itu adalah kita yang harus mengembalikan pembayarannya, jadi ada uang lebih. Kalau nilai dari total tagihan itu bernilai plus, berarti ada tagihan yang belum dibayar oleh tamu. Ketika kita cek di sini, ya kan, berarti tamu itu kemarin ada laundry sebesar 150.000, kemudian restoran sebesar 200.000, dua superior room sebesar 975.000, masing-masing 975.000, jadi total tagihannya ada 2.300.000. Ya, tinggal nanti ini kita pilih aja mereka pengennya apa gitu kan. Seumpama kalau mereka credit card, ya kita pilih credit card. Cash payment, ya cash payment. Di charge scam to company juga bisa, charge to travel juga bisa, tergantung metode pembayarannya dari tamu tersebut. Oke, pada contoh kali ini saya buat untuk credit card aja ya. Jadi nanti kita pilih credit card sebesar 2.300.000. Total tagihan terakhir saldonya itu bisa dicek pada yang kolom yang pertama ini ya. Yang list yang pertama ini adalah ini total saldonya. Akumulasinya ada di atas. Kalau cuma teman-teman masih bingung, nanti tinggal cek di atas. Ketika kita klik tambah. Oke. Kalau ini juga bisa dicetak juga notanya, invoice-nya buat mereka kalau yang sudah transfer. Jadi kita nanti cetak 2 invoice atau 2 bill. Oke, kalau sudah ini, nah maka saldonya akan menjadi 0, ya kan? Kita cek kan saldonya sudah menjadi 0 dari yang kamar ini tadi. Nah, terus sudah kan saldonya sudah menjadi 0, ya sekarang kita tinggal check out kan saja. Sudah nyala, sudah tagihannya 0, check out. Early check out, ya ini kan kemarin kan kita setting buat check outnya tanggal 26 kan, tanggal 25 nggak masalah, kita early check out aja. Yes, kita cetak invoice-nya. Nah, kan ini ada terakhir credit card payment-nya dari sini, sama nanti ini. Nah, sedangkan tamu dari grup yang contoh grup ini sebenarnya ya kita nggak usah cetak invoice, soalnya nggak ada isinya juga. Contoh inilah ya, kita cek apakah data ini kan 0, kan sudah dicaskan ke kamar 102. Tapi ya jadi ya kita tinggal check out kan saja. Di check out, ya sudah mau cetak invoice ya. Jadi di kamar 103 ya memang nggak ada tagihannya, karena tagihannya sudah kita tagihkan ke kamar 102 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal yang dua ini sama treatmentnya kayak yang kamar 103, berhubung ini kan contoh yang ini juga kita charge juga ke kamar 104, jadinya ya kita tinggal check out kan aja langsung, tidak ada invoice nya juga atau tidak ada bill nya. Nah, tinggal yang nanti yang ini ketika kita klik tagih bayar, nah ternyata pada tanggal 24
kemarin mereka itu sudah charge to company loh ya sebesar 2.500.000. Dan ini tagihan kamarnya sudah masuk. Nah, berhubung mereka ada servis yang diambil yaitu minibar dan spa sebesar 200.000 dan 50.000 ya, jadinya nanti kita hitung sisanya aja pembayarannya. Oke. Jadi kalau ini kita anggap aja paymentnya pakai cash payment aja. Kan cuma 300.000. Dan ini juga penggunaan servisnya milik pribadi, biasanya kayak gitu. Sorry, kebanyakan ya, tagihannya cuma 250.000 dan saya membayarnya 300.000. Nggak apa-apa, nanti kita pakai refund. Artinya sudah nol lah. Kita keluar, sekarang saldonya total tagihannya nol, bisa kita check out kan. Kita invoice. Oke, dari sini sudah jelas kan ya gimana sih prosedur check out itu. Nah, dari sini ini sudah selesai nih, check outnya sudah selesai, proses check outnya sudah selesai. Untuk proses check out, sekarang kita masuk ke menu yang ada di housekeeping. Menu yang ada di housekeeping ini ya, yang warna hijau ini di tengah-tengah. Kita klik saja, tampilannya seperti ini. Ini adalah halaman dari housekeeping. Nah, halaman dari housekeeping ini kan kemarin kita cuma setting kamarnya jadi 5, ya ini adalah kamarnya ada 5. Di situ ada kolom sortnya mulai dari status, tipe, dan lokasi. Kita bisa sort dari itu juga, kayak di tamu, di ghost in house juga, di reservasi kan juga bisa melakukan itu. Nah, di sini ada beberapa status kamar, yaitu mulai dari VC sampai OD gitu kan ya. VC itu bisa kita bilang vacant clean atau kamarnya itu bersih dan kosong. Kemudian ada VD vacant dirty, yaitu kamarnya itu kotor tapi kosong. Kemudian kalau OOO itu out of order, yaitu intinya kamar yang rusak atau nggak bisa dijual. OC itu occupied clean, jadi ada tamu, kamar itu ada tamunya namun masih bersih. Terus ada occupied dirty, yaitu kamar itu ada tamunya dan kotor. VC ini biasanya yang bisa kita jual itu yang statusnya adalah VC atau vacant clean. Kamar itu sudah kita bersihkan, sudah kosong dan bersih. Vacant dirty ini biasanya ya seperti yang kita lihat sekarang kan, status kamar 5 kamar ini kan statusnya VD atau vacant dirty. Vacant dirty ini terjadi ketika ada 2 sih yang membuat kamar terjadi vacant dirty. Yang pertama adalah ketika tamu itu baru saja check out. Ya, jadi kan 5 tamu barusan kan kita barusan check out kan semuanya kan. Jadi otomatis status kamarnya itu menjadi vacant dirty atau kamarnya kosong tapi kotor, soalnya baru di check out kan, tamunya baru pulang. Jika nanti ini kita cetak, kita serahkan kepada petugas housekeeping untuk dibersihkan daftarnya. Oke, kalau syarat kedua, alasan kedua kenapa kamar nanti statusnya dari VD itu ketika kita memindahkan kamar. Banyak kan pada menu ghost in house kemarin, video ketiga atau keempat kalau saya tidak salah ingat ya, itu kan kita juga bahas, kita di sistem ini juga ada fitur untuk pindah kamar. Ketika kamarnya itu rusak atau kita merasa kurang nyaman dan kita ingin pindah kamar, ya udah kita tinggal pilih pindah kamar. Nah, ketika kita pindah kamar yang sebelumnya kita singgahi itu, kita tinggal itu, akan statusnya berubah menjadi VD ketika kita sudah pindah kamar. Out of order atau OOO kamar rusak ini ya ketika kamarnya memang rusak, jadi kita nggak bisa gunakan lagi, entah itu bocor, AC-nya rusak, biasanya kayak gitu sih. OC occupied clean ini statusnya berubah ketika tamu itu baru saja check-in dan belum melakukan EOD atau neck audit. Misal tamu ini baru datang nih jam 2 siang gitu kan ya. Ketika tamu itu datang, dari status yang VC vacant clean, ketika kita check-in kan itu akan menjadi OC. Nah, ketika menjadi OC ini berarti kan ya tamu itu baru masuk, jadi kamar itu kan posisinya masih bersih dan kamar gitu. Jadi tamu baru masuk ya, jadinya itu OC. Status yang terakhir atau yang kelima itu OD atau occupied dirty. Nah, occupied dirty ini dari OC ke OD, dari occupied clean ke occupied dirty ini ketika kita selesai melakukan end of day atau neck audit. Ketika kita sudah melakukan neck audit, maka status kamar itu akan berubah dari OC menjadi OD. Jadi kan tiap pagi kan ya udah job desk-nya dari housekeeping untuk membersihkan tiap kamar. Ya, kayak. Jadi otomatis biasanya itu kalau kita sudah kan ada job desk kan ya, ketika kita sudah melakukan end of day atau neck audit kan kita harus mencetak ini. Dari kita cetak, nanti ini kita serahkan ke petugas housekeeping. Jadi biar dicek, oh ini kamar ini VD, berarti kan harus dibersihkan. Siapa yang bersihkan, yang periksa siapa, kan ini ada di paraf-parafnya, cukup lengkap. Nah, sekarang pertanyaannya, berubah statusnya kan
dari VC ke VD itu udah otomatis ya. Dari VC ke OC otomatis, OC ke OD otomatis juga. Depend atau tergantung dari transaksi kita. Dari OD ke VD atau dari OC ke VD itu juga otomatis tergantung dari transaksinya. Nah, sekarang statusnya, pertanyaannya gimana sih merubah status itu menjadi VC? Simpel sekali, gimana caranya merubah status kamar itu menjadi VC? Di sini sudah ada informasinya. Klik 2 kali untuk merubah status kamar. Ya udah, kita tinggal klik 2 kali aja. Kita rubah menjadi VC. Simpel kan? Namun, sebelum kita merubah status itu, SOP yang benar adalah ketika kita harus ini dulu dicetak. Yang VD ini nanti yang harus dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan, sudah dicek, sudah ada tanda tangannya, ya baru kita ubah statusnya. Oh iya, dan tak lupa juga pada status kamar ini juga akan otomatis jumlah kamarnya terakumulasi berdasarkan status kamarnya. Ini kan totalnya 5, ada 1 yang VC, yaitu kamar 101, sedangkan kamar 102 sampai 105 statusnya masih VD. Nah, ini kan ada 4, harus dibahas terlebih dahulu. Terus kalau kita merubah kamar menjadi kotor, bisa, tinggal kita klik saja menjadi. Untuk password defaultnya AC bocor. Ada keterangannya. Kalau kita membuat kamar itu auto forward, hanya kita buat VC aja. Oke, cukup sederhana kan untuk merubah status ini. Mulai seperti saya bilang tadi, garis besarnya ya dari VC menjadi OC itu terjadi ketika kita melakukan check-in, itu sudah auto. Kemudian dari OC menjadi OD ini ketika kita sudah melakukan naik audit atau EOD. Kemudian OC menjadi VD juga bisa memungkinkan terjadi kalau selama early check out gitu kan ya. Itu biasanya kita melakukan early check out atau check out lah. Intinya dari OC menjadi VD itu juga memungkinkan, tapi ketika kita sudah check out. Dari OD menjadi VD juga sama ketika kita check out. Kemudian dari VD kembali lagi ke VC maupun dari VD menjadi auto forwarder, ya kita bisa klik 2 kali pada kamarnya, terus kita pilih. Ketika kita merubahnya menjadi out of order, ya ada passwordnya. Kalau secara default itu passwordnya 123, tapi itu bisa kita rubah nanti di settingannya. Jangan lupa untuk mengisi keterangannya. Kenapa kok kamar ini menjadi out of order atau tidak bisa dipakai? Bisa jadi AC-nya rusak, pintunya rusak, atau apapun itu harus ditulis. Karena nanti ada laporan harian, lognya. Intinya seperti itu. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa pula aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye, stay watch.